Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan saya Roli Mariana Sihaan, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tanjung Jabung Timur BGP Provinsi Jambi. Di sini saya akan menampilkan diseminasi modul 1.4 Budaya Positif. Saya sebagai calon guru penggerak Roli Mariana Sihaan, pengajar praktik saya adalah Ibu Kamaria. Kemudian fasilitator saya adalah Ibu Ani Suparti. Rancangan tindakan untuk aksi nyata saya adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukurnya adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan yaitu yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh, serta dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Nah, berikut ini adalah merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pagi hari ini dalam rangka sosialisasi budaya positif nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Roli Mariana, yaitu si TGP Angkatan 10 akan menyampaikan sosialisasi. Tapi sebelum itu dimulai, alhamdulillah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kita hari ini diberikan kesempatan bisa bertatap muka dan mengadakan bisa berkumpul dengan mendengarkan nanti sosialisasi yang akan disampaikan dari Ibu. Sebelumnya kita dalam acara sudah kita buka, nanti akan juga disampaikan oleh kepala sekolah, yaitu sebagai perwakilan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Ridwan. Nanti dilanjutkan acaranya oleh Ibu Roli, yaitu sosialisasi. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai acaranya, yaitu yang disampaikan dari kepala sekolah yang diwakili oleh Pak Ridwan SDM MPD. Pak Ridwan, terima kasih. Materi yang akan disampaikan oleh Ibu Roli yaitu tentang budaya positif. Dengan waktu saya persilakan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Kita bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi yaitu tentang budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Bapak Ibu, puji Tuhan sampai detik ini masih bisa dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan nanti bisa kami laksanakan hingga selesainya nanti ke bulan 11. Jadi kita ada punya modul yaitu sampai 3 modul. Jadi ini masih di modul 1, ini modul 1.4 dan banyak yang kita ambil pelajaran, terutama kami sebagai guru, calon guru penggerak. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu nanti terpanggil menjadi calon guru penggerak untuk selanjutnya.
karena guru penggerak ini adalah tidak hanya Bapak Ibu, oh saya mau jadi pengawas, oh saya mau jadi kepala sekolah, tidak. Calon guru penggerak ini adalah mempersiapkan diri kita secara pribadi untuk anak didik kita, terutama paling tidak untuk diri kita sendiri dan kepada anak didik kita. Karena pendidikan saat ini adalah berfokus pada peserta didik. Jadi tidak berlama lagi di sini saya akan menyampaikan. Saya tidak menggurui ya Bapak Ibu, tetapi kita di sini adalah berbagi atau sharing bagaimana atau apa yang telah kami dapatkan dari calon guru penggerak ini. Nah, di sini akan saya diseminasikan yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, adapun di sini adalah saya sendiri sebagai calon guru penggeraknya, kemudian pengajar praktiknya ini adalah Ibu Kamaria, kemudian fasilitatornya adalah Ibu Ani Suparti. Nah, rancangan atau tindakan aksi nyata. Sebelumnya Bapak Ibu saya sudah menyampaikan ini atau bagaimana apa yang melatar belakangi saya untuk melakukan hal ini. Yang pertama adalah murid tidak suka peraturan Bapak Ibu. Kemudian karena kenapa selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya seperti itu. Jadi kita hilangkan Bapak Ibu kata peraturan. Selama ini kan kita membuat peraturan ya, peraturan sekolah atau peraturan di dalam ruangan kelas kita. Jadi kita harus menggantinya atau dalam artian yang positif merupakan keyakinan kelas atau juga disebut dengan kesepakatan kelas. Karena kenapa? Kalau kita berbicara tentang peraturan, maka di pikiran anak itu adalah merupakan suatu hukuman gitu. Ada aturan berarti ada hukumannya. Nanti kalau saya tidak pakai pakaian rapi, nanti hukumannya apa? Jadi anak sudah takut duluan dan itu akan membekas kepada anak di sepanjang hidupnya. Maksudnya sepanjang dia dalam proses belajar itu tadi. Ada rasa takut dengan peraturan itu. Jadi kita ganti dengan kata arti positif yaitu berupa keyakinan kelas atau kesepakatan sekolah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi mohon maaf Ibu ya. Ini saya pakai ini. Mati lampu, nggak apa-apa saya bacakan saja. Tolak ukur saya untuk melakukan ini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa-siswa maupun mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas. Bapak Ibu, berbicara kita tadi tentang budaya positif, maka yang harus kita lakukan di sekolah kita adalah salah satunya adalah disiplin positif. Nah, selama ini kan kita disiplin itu berarti berbicara tentang peraturan, ada aturan. Contoh, anak kita tidak berpakaian rapi dalam upacara. Jadi kita hukum seperti itu. Nah, itu nanti seperti apakah kita? Apakah kita seorang guru penghukum? Apakah kita nanti menjadi seorang teman? Atau apakah kita menjadi seorang manajer? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus mengulas dulu seperti apa sih budaya positif, seperti apa sih disiplin positif di sini. Nah, konsep utamanya adalah, kita lihat pertama dulu di sini, ini karena mati lampu ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Itu yang budaya positifnya. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah disiplin positif.
Nah, kalau dalam budaya kita, makna kata disiplin ini adalah dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, jadi kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi artinya di sini Bapak Ibu, disiplin positif itu bukan kita yang membuat anak itu sebagai, bukan kita pembuat peraturan, tetapi kita membuat sebuah keyakinan, bukan peraturan ya Bapak Ibu ya, tetapi namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi ada nilai positifnya di sana. Jadi kalau kita buat peraturan cenderung dengan penghukuman, ada hukuman. Nah, jadi kita ganti hukuman itu sebagai apa? Konsekuensi Bapak Ibu. Nanti kita buat menjadi konsekuensi. Nah, karena supaya kenapa? Dalam diri anak itu memunculkan rasa ingin disiplin diri. Bukan kita yang mendisiplinkan diri, tetapi anak itu termotivasi untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Seperti apa Ibu? Jadi sehingga di sini menunjukkan perilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrim. Ekstrim berarti dari luar, tidak motivasinya itu adalah dari dalam, dari intrinsik siswa itu sendiri. Nah, itu yang disebut dengan disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif ini juga adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu, harus dimiliki kita semua, bahkan siswa itu juga. Jadi mereka itu dalam belajar itu tidak ada rasa takut. Jadi mereka itu, anak-anak itu bisa bertahan dalam pembelajaran itu. Jadi tidak ada rasa takut dan bisa muncul dari diri anak itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak-anak bisa mengasihi guru dan kita juga mengasihi guru. Dan kita juga mengasihi anak-anak itu dan timbul dari niat atau bukan karena melakukan hal baru kita baik, atau siswa itu hanya melakukan misalnya mengerjakan tugas atau PR baru kita katakan mereka baik, tidak, tetapi timbul dari hati anak-anak itu sendiri. Kemudian penguasaan ini termasuklah Bapak Ibu penguasaan diri, baik itu penguasaan diri kita sebagai guru dan juga timbul dari penguasaan diri anak itu juga. Kemudian kebebasan, karena siswa ya kurikulum merdeka saat ini kedepannya adalah juga punya kebebasan. Kebebasan artinya bukan berarti anak itu bebas, tetapi anak itu ada rasa timbul dari dirinya, oh saya ini sadar saya sudah melakukan kesalahan. Jadi bukan kita yang menggali, tapi anak yang menggali Bapak Ibu. Kemudian kesenangan, dan semua siswa berhak untuk mendapatkan kesenangannya mereka sendiri. Tetapi dalam nilai positif ya, bukan negatif ya. Kemudian yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang pertama di sini adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, yang berikutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu terutama kepada anak kita itu adalah merupakan yang timbul daripada diri seseorang itu secara sadar. Nah, yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, itu adalah motivasi ekstrim, berarti dari luar. Nah, seperti kita tadi kan pembuat peraturan. Jadi
anak itu dihukum sudah merasa takut duluan gitu, sudah takut. Misalnya anak mengerjakan PR, disuruh kita buat anak tuh kerjakan PR. Nah, tetapi anak kita apa yang kita suruh konsekuensinya secara sepakat atau bersama apa yang harus kita buat. Bukan berarti kita menghukum anak itu misalnya kalau anak SD kan nulis sampai 100 kali seperti itu. Atau anak SMA silakan buat buku catatan sampai 2 bab 3 bab. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Jadi dia menjadi beban gitu, beban pikiran. Karena mata pelajaran kita, apalagi anak-anak SMA kan sekarang udah banyak ya, berapa mata pelajaran seperti itu Bapak Ibu. Jadi kadang-kala itu kita buat menjadi sebuah aturan kita atau hukuman seperti itu. Jadi kita buatlah konsekuensi yang bermanfaat, yang lebih memotivasi dan membuat anak itu sadar. Seperti itu yang saya dapatkan. Kemudian ternyata mendapatkan imbalan dan penghargaan itu kurang efektif. Misalnya memberikan penghargaan kepada anak, kemudian imbalan, itu ternyata kurang efektif. Kurang efektif, bukan berarti tidak bagus, tetapi kurang efektif. Kenapa? Karena anak-anak ini begini, ketika anak ini untuk memperoleh hadiah itu tadi, mereka kan berusaha gitu, supaya aku dapat hadiah, supaya dapat penghargaan. Ternyata itu kurang efektif. Nah, bagi orang yang pintar atau yang sudah paham, dia santai-santai saja. Paling aku juga nanti yang dapat itu. Nah, jadi anak-anak yang tidak mendapatkan ini bagaimana? Dia akan timbul di dalam pikirannya, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Jadi ada rasa timbul iri Bapak Ibu. Dia iri. Dia aja terus, dia aja juara 1, dapat penghargaan, dapat hadiah. Jadi ada timbul rasa iri. Dan itu yang harus kita hilangkan Bapak Ibu. Bukan tidak boleh, tetapi kurang efektif. Kurang efektif. Jadi ada kan di dalam sekolah atau dalam kelas itu kita kan punya anak itu kan punya bakat yang berbeda ya. Bakatnya di sini oke, yang di sini dia suka ini, yang di sini juga. Makanya kita disuruh menerapkan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi tidak ada kamu lebih bagus atau kamu lebih pintar. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak itu tidak merasa oh saya ini paling bodoh. Nah gitu. Atau paling pintar. Tidak. Jadi boleh dikatakan disitulah anak memperoleh kebebasan tadi, kemerdekaan dalam belajar, Bapak Ibu. Jadi ternyata penghargaan atau imbalan itu katanya itu adalah motivasi ekstrim dari luar, bukan dari diri dia. Oh saya melakukan ini supaya aku lebih bagus ke depannya, itu berarti dari dalam. Jadi ada kalau ekstrim itu saya melakukan ini atau mengerjakan PR ini nanti supaya dapat imbalan dari guru. Kadang-kala kita kan guru, nanti kalau kamu bagus nilainya ibu kasih ini. Nanti siapa yang tercepat ibu kasih ini. Jadi orang orang yang bukan lelet ya, bukan ini jadi orang yang seperti itu nanti akan iri. Iyalah aku kan tidak bisa cepat-cepat, aku kan orangnya lambat seperti itu. Jadi itu akan mematahkan semangat anak-anak kita seperti itu. Kita boleh cari cara yang lain. Dan motivasi instrik itu yang ternyata yang lebih baik. Jadi disadarkan oleh dari anak itu sendiri. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal, Bapak Ibu. Nah, yang pertama di sini adalah hukuman kemudian penghargaan. Nah, kalau hukuman di sini adalah menimbulkan, meyakinkan, kemudian tidak nyaman, kemudian sifatnya kita memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah itu kalau hukuman ya. Kadang kita menghukum anak, misalnya disuruh tegak sampai jam mata pelajaran selesai. Yang ada anaknya rugi. Yang pertama. Yang kedua dia menimbulkan akan rasa malu. Malu dengan teman-temannya. Atau itu kan memang dia tidak menunjukkan. Tetapi di dalam hatinya Bapak Ibu, ini akan membekas. Membekas kalau boleh dibilang sampai seumur hidup. Dan saya alami itu sebenarnya ketika saya waktu SMP Bapak Ibu ya. Jadi ketika pas saya menggunakan kostum yang salah. Waktu itu waktu hari Selasa. Nah, baju batik kan hari Rabu Bapak Ibu ketika saya dulu sekolah di Jambi. Jadi saya pakai baju batik. Saya waktu itu pelajaran PPKN.
PPKN, dulu bukan PPKN namanya ya, PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Jadi saya ini salah kostum Bapak Ibu, salah kostum. Jadi saya namanya masih ingat dengan, jadi dipanggil saya, kenapa kamu pakai baju ini? Maaf Pak, saya tidak ketemu baju saya. Jadi daripada tidak sekolah, saya pakailah baju ini. Oh iya, kalau gitu kamu sudah tegak aja di situ sampai jam Bapak selesai. Saya disuruh tegak di depan pintu, kemudian disuruh hormat Bapak Ibu. Nah, disuruh hormat ini sejam berapa 2 jam pelajaran itu jam, kalau SMP berapa menit itu Bapak Ibu? 35 menit ya, 35 menit. Nah itu, ini sudah rasanya malu itu, ini meneteskan air mata saya Bapak Ibu. Jadi sampai sekarang itu membekas di hati saya. Bukan saya benci dengan bapaknya, tidak. Tetapi itu akan membekas di hati anak murid itu. Oke, bagi yang mudah melupakan. Tetapi hal-hal yang seperti itu, yang memalukan atau membuat kita malu oleh orang lain, itu akan membekas seumur hidup. Tergantung orangnya juga sih sebenarnya ya. Tetapi hal-hal yang negatif itu pasti membekas. Kalau hal-hal yang baik, itu akan mudah dilupakan orang. Tapi kalau yang jahat, itu sangat sulit kita lupakan Bapak Ibu. Nah itu yang merupakan sebagai hukuman ya. Kita tidak boleh hal yang seperti itu lagi kita lakukan. Tetapi ada cara yang lebih halus ya Bapak Ibu. Bukan berarti menghukum, tetapi ada istilah konsekuensi. Itu namanya konsekuensi. Kita ganti kata-kata hukuman menjadi konsekuensi kelas atau konsekuensi sekolah, seperti itu. Kemudian peraturannya kita ganti menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian tadi penghargaan Bapak Ibu, tidak efektif ternyata tadi ya, merusak hubungan dengan temannya. Iyalah kau pintar, kaulah yang dapat terus. Jadi ada iri, sifat iri Bapak Ibu. Dan juga menunjukkan kesombongan kepada orang-orang yang mendapatkan penghargaan tadi. Akulah the best one di sini. Kamu enggak ada apa-apanya. Nah, itu sih bukan tidak bagus, tetapi kurang efektif. Nah, kemudian di situ adalah juga menghambat kreativitas anak yang tidak dapat tadi. Sudahlah, aku tidak bakalan dapat juga. Jadi dia tidak menimbulkan rasa ingin mau maju seperti itu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Dia juga termasuk merampas. Apa sih maksudnya merampas harga dirinya? Bisa jadi dari luar atau dalam dirinya sendiri juga. Dalam dirinya misalnya gini, aku sudah the best one, nggak perlu lagi. Karena di bawah aku ini, maaf, saya anggap rendah. Mereka tidak mampu, hanya saya yang mampu. Itu kan merampas hak diri dia sendiri, membunuh diri sendiri. Ternyata di sini dia belum apa-apa. Nah, coba kalau dia di kota Bapak Ibu, mungkin dia yang terbelakang, misalnya gitu, atau setengahnya lah. Karena pendidikan ini kan universal Bapak Ibu ya, tidak hanya di kampung laut. Nanti kalau setelah dia kuliah kan sudah kemana-mana, bahkan ke masyarakat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kurang efektif lah, karena menimbulkan iri tadi. Nah, bagaimanakah konsep disiplin itu dengan identitas sukses? Nah, ternyata ada konsekuensinya. Penguatan di sini adalah konsekuensi dengan restitusi. Apa itu konsekuensi? Yaitu penguatan yang jangka pendek. Nah, perlu memonitoring berkelanjutan. Stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, di sini konsekuensinya adalah penguatan jangka pendek. Jadi konsekuensinya begini Bapak Ibu. Kita sudah buat keyakinan kelas, kemudian ada konsekuensi. Misal, kalau kamu melakukan kesalahan, pasti ada konsekuensinya. Kita harus konsekuen Bapak Ibu. Ini harus yang kita terapkan. Tapi bukan kita buat adalah hukumannya apa? Kalau misalnya anak-anak membuli atau temannya membuli temannya. Jadi jangan dibilang hukuman, konsekuensi. Konsekuensinya apa? Paling misalnya keyakinan kita buat menghargai. Nah, kita tanyakan terus, mengapa dia melakukan hal seperti itu? Kita gali intrinsik dari dirinya sendiri supaya dia mengaku kesalahan. Oh, saya melakukannya karena ini, Bu. Kenapa? Apalagi yang kamu lakukan selanjutnya? Oh iya, Bu, saya ingin meminta maaf. Nah, dengan meminta maaf, mereka bisa saling menerima. Nah, itu namanya konsekuensi. Kemudian di sini restitusinya adalah murid bertanggung jawab untuk berperilaku, fokus pada pemahaman masalah jangka panjang.
murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, ketika anak itu memegang kontrol atau penguasaan diri, mereka akan sadar. Oh iya Bu, saya sudah melakukan kesalahan. Saya sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Sebenarnya banyak contohnya Bapak Ibu ya. Contoh, ini saya tidak bisa menampilkan di sini karena mati lampu, contoh pelaksanaannya seperti itu, berupa videonya. Kemudian ada pendekatan restitusi tersebut, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi tadi artinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kita ambil dari Gosen tahun 2004. Nah, apa ciri-ciri restitusi? Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bukan ditebus kesalahannya, tapi belajar dari kesalahan itu. Memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini contohnya, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Misalnya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, kan dulu juga saya sering melakukan itu, tidak mengerjakan PR. Dah ke sana ke lapangan, hukum. Nah, itu ternyata tidak efektif. Guru marah dan murid menjadi takut. Iya. Di salah satu memang walaupun cengar-cengir anak kita Bapak Ibu ya, dihukum bukannya takut, malah cengar-cengir sebenarnya. Tetapi dalam hatinya membekas Bapak Ibu. Walaupun dia tidak mengungkapkan, membekas di dalam hatinya. Oh, ibu itu dulu pernah menghukum saya. Kan nggak ada nilai manfaatnya Bapak Ibu. Kita suruh pun dia menghormat bendera, tidak ada manfaatnya. Apakah dia berubah? Belum tentu, tidak berubah sebenarnya. Nah, kemudian setelah ada, kita ganti menjadi konsekuensi Bapak Ibu. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Nah, ketika tadi siswa tadi tidak mengerjakan PR, jangan lagi disuruh menghormat bendera, tapi disuruh mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan di dalam dalam waktu tertentu seperti itu, Bapak Ibu. Jangan langsung dihukum. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan, tegas. Kita tegas tapi dalam artian tidak menghukum gitu nah. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kita boleh perhatikan Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Bapak Ibu yang mana coba Bapak Ibu? 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Yang mana yang sering kita lakukan Bapak Ibu? Ada 5 posisi kontrol restitusi, ya. Apakah kita ini termasuk yang di mana? Sebagai penghukum kah? Pembuat rasa bersalah kah? Sebagai teman? Sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Pemantau. Kalau pemantau berarti dipantau. Iya, nah itu tidak pakai baju lengkap atau ini pemantau. Berarti ada nanti hukumannya begitu ya? Atau hanya dipantau Bapak Ibu? Nah, ya Ibu Betty sebagai pemantau. Kalau saya sering sebagai penghukum. Saya sebagai penghukum Bapak Ibu, saya hukum anak. Ayo tegak di depan kelas. Atau mungkin yang Pak Iwan mungkin push up gitu ya. Itu penghukum namanya. Kemudian sebagai teman. Kalau sebagai teman tuh seperti ini. Kamu udah ngerjakan PR ya nak ya? Enggak Bu. Oh iya, dulu juga Ibu pernah loh tidak mengerjakan PR. Nah, jadi itu posisinya sebagai teman. Jadi tapi kita tanyakan lagi, menjadi kita sebagai manajer, kita tanyakan lagi. Nah, kalau tidak membuat PR, kira-kira konsekuensi kita apa ya? Ingat enggak kita keyakinan kelas?
Kita gali dia, kita gali dan berusaha, oh iya, setelah itu apa lagi yang kamu lakukan? Bu, kami harus mengerjakannya nanti secepat mungkin. Nah, kita minta konsekuensi dari keyakinan kelas yang kita sudah buat tadi, seperti itu. Jadi kita gali dia, bukan kita yang membuat peraturan itu, tetapi anak itu muncul sendiri dari kesadaran anak itu sendiri, seperti itu. Nah, itu tadi pemantau. Pemantau itu sama dengan penghukum juga sebenarnya ya. Pemantau, penghukum. Aku penghukum ya, aku minta maaf juga nanti kepada anak-anak. Kemudian sebagai manajer. Sebagai manajer ini adalah, ini yang sebenarnya yang lebih bagus. Hendaklah kita sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi artinya kita ini perlu meminta keyakinan kita, keyakinan kelas kita dulu, kemudian kita tanyakan konsekuensinya, kemudian alasannya mengapa dia tidak mengerjakan PR, atau mengapa dia terlambat. Kemudian kita gali alasannya, terus apa lagi yang kamu lakukan nak setelah ini, setelah kamu terlambat kelas, terlambat masuk kelas, kenapa? Kita gali. Ingat konsekuensinya? Ingat Bu, apa konsekuensinya ini? Jadi dia sadar, oh iya, kapan? Ya nanti Bu saya akan ini, tapi tetap anak itu kita pantau terus ya perkembangannya Bapak. Jangan kita biarkan. Kita ngomong baik, tapi kalau kita tidak pantau, ya anak juga, ibu juga tidak pantau, pasti seperti itu. Jadi memang harus ada kerjasama lah kalau begitu di antara kita dengan siswa berdasarkan kesepakatan tadi. Nah ini contoh ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu penghukum. Pembuat rasa bersalah, barangkali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, jadi kecewa itu membuat anak bersalah. Apa rasanya? Rasa bersalah gitu nah. Jadi kita tuh sebagai pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa loh sama kamu tidak mengerjakan PR. Padahal kan kita belum gali, kenapa dia tidak berbuat PR itu? Belum kita menggali, ya silakan. Belum kita menggali apa alasan beliau itu atau anak itu tidak mengerjakan PR seperti itu. Jadi jangan langsung kita judge gitu nah. Jadi itu artinya sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman contohnya. Ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kali ini kamu tidak apa-apa, kamu salah. Ini agak rancu juga Ibu sebenarnya, tapi kalau setelah kita pahami sebenarnya tidak. Ayolah yang tertib, buat Ibu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Kira-kira kayak mana Bapak Ibu ini? Berarti kita kayak meyakini dia harus berbuat salah begitu ya. Tapi apa boleh buat Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri. Saat itu dia sudah bersalah. Apakah kita hukum? Karena kesalahan itu sudah terlanjur dia lakukan seperti itu. Jadi kita majukan untuk kedepannya Bapak Ibu. Tapi harus kita barengi dengan konsekuensi yang telah kita buat seperti itu. Nah misalnya kamu tidak tertib. Misalnya dalam barisan tidak tertib. Konsekuensinya apa? Tidak apa-apa kita laksanakan konsekuensi itu Bapak Ibu. Tetapi yang bermanfaat lah ya. Jangan menghukum sejam, 2 jam, 3 jam gitu. Yang bermanfaat untuk dia gitu. Nah sebagai pemantau tadi, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah itu pemantau, berarti sama dengan penghukum. Nah sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah itu sebagai manajer. Berarti kita memandu dia Bapak Ibu, memandu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Dia nanti gali itu. Seperti kemarin anak Pitra kemarinnya terlambat. Contoh Pitra kemarin terlambat ujian ya pas kami panitia, itu saya buat kasusnya tapi ini payah pula ditampilkan, tidak ada ini fokus. Nanti saya share lewat grup saja. Jadi bagaimana kita menerapkan restitusi segitiga restitusi itu sendiri. Saya tanya dia, kenapa kamu terlambat? Bu, kami Bu ngerjakan PR. PR apa katanya itu ya? Buat catatan mungkin belum selesai. Terus kamu ngerjakannya sampai jam berapa? Ternyata sampai jam 2. Sampai jam 2 malam katanya. Jadi dia jam kedua dia baru masuk ujian kemarin Pitra. Jam kedua baru dia masuk ujian. Kemudian kita gali, mengapa kamu nak kok sampai jam segitu? Nah, iya Bu, karena hari ini terakhir kami ngerjakan tugasnya.
Nah, tapi kita tanya lagi, konsekuensinya apa? Kamu kan tidak bisa lagi masuk ujian jam pertama. Ya tidak bisa. Ya kita lakukan dia untuk hari berikutnya. Tetapi untuk besok, jangan diulangi lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita jangan menghukum. Nah, seperti itu. Mungkin bahasanya saja yang berbeda. Nah, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Kita berdiskusi dulu ya dengan tentang peraturan apa yang harus kita rumuskan menjadi sebuah keyakinan, kemudian kita menempelkan keyakinan kelas itu di depan kelas ya. Kita gali dari mereka. Ayo kita buat keyakinan kelas kita bersama-sama. Masing-masing harus menuliskan keyakinan. Jadi timbul dari anak, bukan dari kita. Kita ditempelkan di depan kelas, kemudian setelah itu baru kita kesepakati keyakinannya dan apa konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Sehingga setelah kita ketahui, maka itulah yang harus kita terapkan Bapak Ibu. Jadi kalau boleh, kita gantilah peraturan menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat. Berupaya pernyataan universal secara umum ya, dibuat dalam konteks positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, maksudnya Bapak Ibu di sini adalah bagaimana kita membuat keyakinan kelas itu. Kalimatnya tidak boleh panjang-panjang, Ibu. Artinya tidak boleh itu juga dilarang. Kata-kata itu tidak boleh, harus kita hilangkan. Misalnya, saling menghargai. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Jadi tidak boleh terlambat. Seperti itu bukan kata-kata yang mendorong siswa. Jadi itu sudah masuk lagi ke ranah peraturan namanya. Jadi nanti ada hukuman. Jadi itu tidak terbenak di dalam anak-anak kita seperti itu. Disiplin waktu ya. Nah, ini contohnya. Kemudian belajar dengan antusias, semangat, percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Hanya seperti itu Bapak Ibu keyakinan kelas kita. Jadi tidak boleh terlambat. Nah, datang tepat waktu. Nah, jadi berarti kan datang berarti negatifnya jangan tidak datang tepat waktu seperti itu. Jadi kita buat aja disiplin waktu, itu udah menyangkup. Gitu. Nah, jadi secara umum saja saling menghargai. Nah, saling menghargai ketika ada temannya membuli kemudian nangis, itu kan ingat enggak keyakinan kelas kita apa nak? Menghargai teman, Bu. Nah, itu sudah termasuk Bapak Ibu. Jadi tidak perlu panjang-panjang sebenarnya. Mohon maaf kalau misalnya anak tidak boleh merokok. Itu sebenarnya bukan ranah kita lagi sebenarnya. Itu bukan siswa. Kalau menurut saya sih, kalau merokok di mana-mana memang siswa tidak boleh. Tidak boleh. Jadi tidak perlu dimasukkan itu ke ranah keyakinan kelas. Karena itu bukan ranah, menurut saya bukan ranah siswa. Bukan sebagai keyakinan lagi namanya itu. Itu sudah lebih khusus lah, kalau boleh kita bilang ya, khusus. Penanganan khusus. Kemudian segitiga restitusi. Bagaimana cara penerapannya Bapak Ibu? Yang pertama, maksudnya bagaimana kita menerapkan restitusi ini atau disiplin positif ini. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Kita stabilkan identitas anak dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Sayang sekali ya, videonya padahal ada 3 ini saya siapkan, tidak bisa kita lihat. Ini bisa tidak dengar ya Bu Sen ya? Tidak bisa dengar ya ini. Speaker. Di-share di grup ya, Bu. Iya, di-share di grup ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik bisa kita lakukan. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal.
Nah, jadi tadi sudah saya share juga bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nah, jadi di sini adalah dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kodratnya, posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kita ambil Bapak Ibu posisi kita sebagai manajer, ya, sebagai manajer saja. Nah, sesi tanya jawab. Persilakan kepada moderator. Udah, Bu ya? Sesi tanya jawab lagi. Ya, alhamdulillah materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Roli sudah selesai dan begitu antusias dalam menyampaikan materi tentang disiplin positif ya Bapak Ibu. Sebenarnya untuk di sekolah kita ini untuk keyakinan kelas itu sudah pernah terbentuk ya, cuman mungkin penerapannya saja yang kurang. Jadi mungkin itu harus dipertebal lagi. Yang mana yang disampaikan oleh Ibu Roli tadi, tujuan dari disiplin positif itu yaitu mendisiplinkan diri siswa dan juga guru. Jadi kita dulu yang mendisiplinkan diri, baru kita memberikan contoh kepada siswa kita. Kita lanjutkan untuk tanya jawab, sesi tanya jawab dibatasin Bu ya? Enggak juga. Langsung aja. Nah, jadi silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau ada yang mungkin yang kurang jelas dari apa yang disampaikan Ibu Roli, silakan ditanyakan langsung. Ada Bapak Ibu? Ayo. Ayo, silakan Ibu Roli. Ibu Sorta. Ibu Sorta. Baik, terima kasih. Setelah mendengar beberapa paparan dari Ibu Roli, ada yang sebenarnya ini ya, sudah beberapa kali kita dengar dan kali ini mendengar berulang kali bahwa guru itu sebagai pendidik di masa kurikulum merdeka ini tidak bisa lagi melakukan hukuman-hukuman gitu ya, tapi hanya berupa konsekuensi. Sebenarnya apa membedakan yang kedua ini? Padahal sebenarnya ujungnya nanti akan seperti hukuman juga, maksud saya seperti itu. Apakah hanya pengubahan kalimatnya aja membuat jadi kayak berupa sinonim, atau memang kita memang nggak bisa untuk memproses siswa lagi sekarang ini? Karena kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita lihat misalnya di zaman-zaman dulu, hukuman itu penting sebenarnya bagi siswa untuk membuat efek jerah gitu ya. Satu berpikir apa tujuannya ke sekolah, tujuannya untuk belajar. Karena belakangan ini kita lihat bagaimana motivasi siswa itu sepertinya makin berkurang. Nah, terus karena tadi yang merokok, memang sebenarnya di mana kan pelajar itu tidak boleh merokok, tapi bisa kita ketahui bahwa di daerah kita ini rata-rata pelajar itu masih SMP saja sudah merokok gitu. Nah, apakah memang kita di zaman sekarang ini nggak boleh lagi untuk mendidik anak-anak itu memberikan sanksi atau hukuman di saat kita ketahuan dia merokok di lingkungan sekolah? Nah, jadi anggapan saya kayaknya belakangan ini pendidikan kayak semakin dilemahkan dengan ketidakbolehannya, ini tidak boleh, itu tidak boleh, sehingga terlihat dari karakteristik siswa yang terbentuk sekarang ini. Jadi saya merasa kayaknya pendidikan sekarang ini kebanyakan menggunakan teori-teori gitu tanpa harus melihat bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan. Tapi mudah-mudahan dengan adanya nanti seri-seri berikut dari guru penggerak menghapus pola pikir saya seperti itu terhadap dunia pendidikan yang sekarang. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Bu Sorta atas pertanyaannya yang begitu bagus ya, yaitu bagaimana kita bisa membedakan antara penghukum dan manajer. Dan mungkin silakan langsung dijawab oleh Ibu Roli pertanyaan dari Ibu Sorta. Iya, baiklah Ibu Sorta, mengenai tentang peraturan ya dengan keyakinan. Jadi apakah ujung-ujungnya sama gitu ya, konsekuensi dengan hukuman. Nah, sering kita memang dengar baik itu dari kalangan anak-anak lah itu ya, jangan. Nah, itu memang perlu ya. Itu memang sudah dari dulu, tapi kita belum tahu bagaimana cara penerapan itu. Jangan itu kan sebuah larangan. Jangan merokok.
Jangan terlambat. Iya, memang itu adalah sebuah larangan. Tetapi kadangkala kita tidak memahami dan tidak mengerti. Jangan ini sudah menjudge sebenarnya tanpa dibilang kok sudah duluan menghukum gitu loh. Belum dilakukan kok sudah dulu. Jadi anak tuh udah duluan takut. Nah, jadi ujung-ujungnya kalau kita tidak buat begitu, otomatis anak-anak semena-mena dong. Nah, jadi itu yang jadi pikiran kita. Nah, jadi menurut saya mungkin, ya menurut pemahaman saya, nanti kita pelajari lagi selanjutnya, ya memang itu disebut, tetapi konsekuensi saja kita sebut. Jadi anak itu tidak merasa takut duluan. Kalau mungkin di ranah yang sudah tidak boleh merokok, atau memang anak SMA saat ini yang sering saya lihat juga sebenarnya sudah banyak merokok gitu kan. Nah, itu tadi perlu sosialisasi kita nanti untuk PPDB nanti, itu memang harus benar-benar kita undang wali murid ya. Jadi kita keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu memang benar-benar kita kesepakati antara siswa dengan wali murid, kemudian lingkungan sekolah kita. Itu yang terpenting. Jadi sehingga timbullah konsekuensi yang seperti itu tadi. Bukan hukuman ya, tapi atau sanksi tidak. Tapi konsekuensinya apa? Mungkin kalimatnya saja yang kita rubah menjadi yang lebih positif. Jangan itu negatif orang bilang. No. Mungkin karena bahasa Inggrisnya saja bilang orang no, tetapi sebenarnya ya jangan juga. Tapi mungkin kalimatnya itu saja. Karena memang di lingkungan sekolah merokok itu boleh dibilang bukan ranah siswa lagi. Jadi perlu penanganan yang lebih ini, atau mungkin langsung sudah ke BK, atau langsung berhubungan dengan wali murid, kepala sekolah, seperti itu. Tapi kalau cuman keyakinan kelas dan itu juga saling berhubungan sebenarnya, ya itu tadi yang perlu, memang agak susah Bapak Ibu, proses ini agak sulit. Tapi lambat laun kalau memang kita benar-benar tekuni, mudah-mudahan bisa lah. Karena kurikulum ini pemerintah buat juga bukan supaya rusak kan, jadi supaya kita, inilah namanya kurikulum merdeka, bebas gitu. Tetapi bukan berarti anak itu bebas berbuat, tetapi bagaimana kita menanggapi kebebasan itu bukan sebagai hukuman, tetapi konsekuensi. Mungkin seperti itu Ibu, atau untuk selanjutnya nanti bisa kita pelajari lagi. Tetapi untuk saat ini, menurut pemahaman kami atau kita semuanya, jangan lagi dibuat seperti peraturan gitu, keyakinan sekolah atau ya keyakinan kelas gitu, Pak Ibu. Iya. Ya, itu jawaban dari Ibu Roli. Sebenarnya intinya dari penerapan 5 posisi kontrol tadi kan ada 4 ya Ibu ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai penajar. Jadi yang harus kita terapkan di sana yaitu sebagai teman dan sebagai manajer. Bagaimana menerapkan itu? Yaitu dengan adanya keyakinan kelas kita masing-masing dan keyakinan keyakinan kesepakatan sekolah dengan wali murid dan keyakinan kelas dengan guru dengan siswa. Jadi itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Silakan Ibu Rosniati. Enggak apa-apa. Terima kasih mendengar paparan Ibu Roli tadi. Ada sedikit yang akan saya tanyakan. Begini Bu Roli, setiap kita pelatihan, biasanya di kurikulum K13, kadang-kadang pemateri kita itu memberikan saran kepada kita bahwa kalau mau memberikan penghargaan ke anak di dalam kelas, biasanya sering kita gunakan siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu kita kasih pena ya sebagai penghargaan. Tapi menurut Bu Roli tadi berkenaan dengan mungkin dengan kurikulum merdeka, penerapannya berbeda lagi ya, berbeda lagi. Jadi yang saya tanyakan, apakah memang di kurikulum K13 dengan kurikulum merdeka ini cara memberikan penghargaan kepada anak itu memang beda? Dikarenakan apa? Karena kata Ibu Roli tadi, kalau kita memberikan penghargaan kepada anak yang bisa menjawab, bisa membanggakan dirinya, ya. Tapi menurut kami sebenarnya memberikan penghargaan kepada anak itu bisa memberikan motivasi bagi anak yang belum bisa menjawab itu tadi, biar mereka itu bisa juga dia makan nasi, saya makan nasi, kok saya tidak bisa. Jadi itu sebagai merupakan
motivasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadangkala kalau kita ngajar setengah jam, kadang anak itu baru masuk, ya terlambat. Katanya tadi tidak boleh memberikan hukuman. Jadi sering saya lakukan begini, kalau saya sedang mengajar anak sedang terlambat, saya memberikan hukumannya tegak ke depan, suruh membaca doa karena dia memang terlambat. Biar kebiasaan kita kan sebelum pelajaran dimulai membaca doa. Kemudian saya suruh baca doa sendiri. Apakah itu juga tidak maksudnya itu kurang pas ya dalam pemberian hukuman lah bagi anak, supaya tujuannya apa, supaya anak itu tidak terlambat lagi. Itu yang kedua. Jadi pertanyaan saya, budaya positif yang seperti apa yang bagus kita terapkan ke anak agar kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus dilakukan itu bisa dilakukan lagi. Ya. Mungkin langsung aja dijawab. Baiklah, terima kasih Ibu Rosmiati, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Dan ini langsung berhubungan dengan anak murid kita dan kita sendiri ya kan. Nah, pertama di sini adalah penghargaan tadi. Nah, siapa yang bisa menjawab dikasihkan pena. Nah, itu kita kan sudah punya kesepakatan kelas gitu ya. Dan itu juga sebagai penghargaan yang Ibu berikan tadi, memberikan ini itu. Jadi anak kita tidak boleh lagi. Mungkin ada kata-kata yang lebih pas, Ibu. Tidak mesti harus memberikan penghargaan seperti itu. Boleh berupa kata-kata. Ih, kamu sangat bagus. Yuk, tepuk tangan. Gitu loh. Atau mungkin ya seperti itu. Sangat bagus. Kalau saya kan misalnya very good. You are the best one. Nah, tidak apa-apa. Itu ya, ibaratnya jangka pendek. Ya, itu kan penghargaan itu kan jangka pendek sebenarnya. Tidak mesti harus membekas apa gitu. Jadi anak itu kalau memang diberikan hadiah yang misalnya contoh lagi ada lagi yang memberikan coklat atau apa. Nah, dia makan, yang lain tidak makan gimana coba? Seperti itu menurut saya ya. Jadi kita dan itu juga kondisional sesuai dengan kesepakatan kelas. Ya, nanti kalau begini tidak apa-apa. Mungkin boleh juga tetapi dalam artian kata-kata lah ya, berupa kata-kata. Nah, atau sesuai dengan konsekuensi kita dengan atau kesepakatan kita dengan kelas kita yang sudah buat. Setiap guru kan punya konsekuensi atau punya keyakinan kelas, baik itu wali kelas atau baik itu sebagai guru mata pelajaran, seperti itu. Yang terlambat tadi, konsekuensinya apa Ibu? Waktu membuat keyakinan kelas dengan anak murid, konsekuensinya apa? Nggak apa-apa diterapkan sebenarnya, tetapi yang bermanfaat. Nah, misalnya kan nggak mungkin disuruh sampai 2 jam. Ya nanti pas keluar main dikerjakan. Artinya jangan juga dia supaya tidak kehilangan mata pelajaran itu sendiri juga bisa. Tetap ada Jadi konsekuensi ini Bapak Ibu bisa berubah. Konsekuensi keyakinan kelas kita ini bisa berubah. Misalnya ada lagi kita temukan kasus baru kita temukan. Ayo anak-anak Ibu bisa kita tambah lagi ya konsekuensi, setuju? Setuju Bu. Nah, jadi memang kita sepakat dengan siswa itu. Kita tidak menjadi, makanya tadi tidak jadi penghukum, tidak menjadi pemantau, tetapi anak itu sendiri yang membuat konsekuensinya dia sendiri, gitu. Mungkin seperti itu. Atau mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu? Ya, mungkin ya, Pak itu Daris. dari jawaban dari Ibu Roli ya. Jelas Ibu ya. Atau mungkin ada sedikit ya, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Pak Darius silakan. Jadi saya mendengar pertanyaan dan tanggapan dari kita sebagai moderator itu mengenai kedisiplinan dan sanksi. Ya. Ini kita pernah juga mungkin ada beberapa yang melakukan tindakan dalam menerapkan disiplin. Jadi dalam menerapkan itu seperti kata moderator tadi, kita berikan sanksi yang ada manfaatnya. Artinya kan tidak menyebutkan siswa. Nah begini, bagaimana ini yang pernah saya dengarkan untuk menerapkan sanksi itu ada misalnya memberikan sanksi kalau terlambat, kan diberikan sanksi dalam sekian kali dengan hukuman denda. Atau tidak membuat tugas, misalnya dalam ketentuan yang sudah disepakati itu dikenakan denda
itu berdasarkan kesepakatan dari majelis guru mungkin terhadap dia sebagai wali kelas dalam menyerahkan tersebut. Nah, di situ tuh kalau yang seperti itu apakah boleh atau tidak boleh atau ada manfaat atau tidak manfaat, nah tolong diberikan solusinya dalam menyerahkan. Jadi artinya nanti jangan kita menyerahkan satu sanksi atau disiplin yang sudah kita baik belum tentu baik menurut Siswa. Nah, cuma sekian dan terima kasih. Ya. Silakan Bu Roli. Terima kasih Pak Darius. Pertanyaannya sangat bagus ya. Berarti berupa sanksi ya. Kalau sanksi menurut yang sudah kami pelajari gitu Bapak ya. Sanksi ini sebenarnya ini adalah juga merupakan hukuman. Nah, jadi kita tidak boleh memberikan sebuah ancaman atau hukuman. Itu hukuman namanya Pak. Kalau hukuman itu berarti ada hal yang dilakukan dan ini membekas dalam jangka panjang. Gini, sanksi itu diberikan berdasarkan kesepakatan dan aturan. Nah, yang namanya aturan apabila dilanggar itu ada konsekuensinya, Iya. sanksi yang sudah dipahami dan disepakati. Nah, jadi kalau dia melakukan satu kesepakatan yang dilanggar, otomatis itu adalah merupakan satu sanksi atau hukuman. Nah, bisa bawahi. Iya Pak, kita kan sebagai guru ya, sebagai guru. Menurut kita kalau sanksi itu memberatkan siswa atau tidak? Kita kembali ke diri kita dulu. Artinya siswa membuat keyakinan mereka itu sendiri, kira-kira pantas enggak? Kalau menurut kita juga. Jadi kita harus ada balance-nya gitu nah. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu Pak. Kayak sanksi tadi. Contohnya sanksinya seperti apa Pak? Misalnya contohnya. Seperti bilang tadi kan denda berupa uang dengan kesepakatan dari para siswa tersebut. Nah, nanti uang itu juga dipergunakan untuk siswa juga dalam arti uang cash sekolah lah yang mengelolanya siswa. Mungkin sedikit Bu Roli ini. Sebenarnya mungkin pertanyaan dari Pak Darius itu tadi siswanya sudah membuat kesepakatan dengan gurunya gitu ya. Oh kita buat kesepakatan kalau terlambat kamu bayar sekian gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana menurut Ibu itu sebenarnya? Iya. Itu ya tidak jelas tidak bagus Pak. Ya jelas tidak baik Pak. Karena itu kan berupa sanksi sudah hukuman juga. Dan itu membekas itu Pak. Tidak boleh lah gitu. Kalau dalam keyakinan kelas Pak, itu tadi kalimatnya mungkin Bapak baru terlambat ini ya masuknya ya. Tadi saya share lagi boleh Pak ya. Karena keyakinan kelas itu tidak perlu ribet-ribet Pak. Misalnya menghargai teman, disiplin waktu, begitu saja. Jadi tidak ada kata-kata jangan itu tidak boleh. Disiplin waktu, saling menghargai. Saling menghargai ini dalam nih Pak pengertiannya. Misalnya anak membuli atau membuat anaknya sampai bisa bertinju. Itu sudah dalam sebenarnya udah banyak pemahamannya dari situ. Jadi kita buat secara universal. Nah, karena Ibu tadi kan membesar, tapi itu tuh yang seperti itu ya, itu bukan dari guru aja, ya. Cuma gini, ya kan, anak itu juga menyetujui dan menyepakatinya. Tapi setelah ada sanksi yang seperti itu, kan anak yang biasa malas, yang biasa terlambat, yang biasa bolos tanpa disadari dia cepat datang takut dengan sanksi yang sudah dibebankan tadi. Nah, di sini secara otomatis dan tanpa kita sadari, otomatis anak itu ada tanggung jawabnya dengan adanya sanksi tadi dan dia takut melanggar aturan tersebut. Nah, di sana tuh biasanya datangnya senenak dia, ya kan? Nah, boleh dengan ada sanksi itu anak pun boleh rajin sebab dia ada ketentuan sanksi itu berdasarkan tingkat kesalahan dan sanksi itu uangnya sesuai pula dengan tingkat kesalahannya tadi. Nah, itu anak-anak tuh setuju dengan seperti itu. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ya, sebab dari dia naik kelas, waktu kita melakukan rapat untuk menentukan tugas dari siswa tuh, nah malah kita minta pendapatnya anak-anak tuh menyampaikan usul yang seperti itu. Nah, bagaimana kita untuk memutuskannya? Kita sebagai wali kelas, nah, yang dilihat dari sebanyak anak itu yang lebih dominan dia setuju dengan
yang dia buat seperti itu. Nah, kita sebagai guru gimana tuh untuk menyikapinya? Tadi dari awal Bapak ya, sebentar Pak ya, maaf. Hukuman yang pertama di sini adalah tidak nyaman. Nah, itu pertama. Yang kedua di sini adalah sudah memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Nah, itu tadi ya. Nah, ini kurang efektif. Jadi, bagaimana cara kita melakukan hal ini? Nanti saya share di grup Pak ini karena mati lampu. Bagaimana kita cara mengatasi, misalnya anak terlambat, ada cara mengatasinya seperti apa? Atau itulah yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama, identitas dulu diri dia siapa. Yang kedua, prosesnya ini Pak ya. Yang kedua, validasi dulu tindakan yang salah. Kenapa dia berbuat seperti itu? Kenapa dia terlambat? Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Kita validasi dulu. Oh, itu ternyata kesalahannya dari saya, bukan kita sebagai penghukum. Kita nih letaknya di sini sebagai manajer, Pak, sebagai manajer lah. Kemudian setelah itu kita tanyakan lagi keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Walaupun konsekuensi yang kita buat itu, makanya saya bilang dulu, Pak, kita sebagai guru, kita kan sebagai guru perlu juga, ini pantas tidak kita buat kepada anak? Ibaratnya tidak mesti harus kesepakatan anak, tetapi guru juga bisa ikut andil. Apalagi berupa sanksi, berupa duit lah, atau denda, ya menurut saya sih kurang efektif, Pak. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu, gitu. Intinya mungkin apa yang ditanyakan oleh Bapak itu tadi, mungkin masanya, zamannya kita berbeda, ya Pak ya. Itu mungkin di kita tidak apa-apa, tapi mungkin di orang tuanya nanti yang ada yang ini. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas kita harus juga memilih yang mana yang harus kita buat dengan yang tidak. Kalau mungkin zamannya dulu mungkin berbeda ya Pak ya. Kalau zamannya K13 itu enggak masalah. Jadi mungkin itu aja, atau mungkin nanti kita lanjut ya, lanjut Pak ya, karena mungkin yang lain ada lagi Bapak Ibu. Iya. Ya. Atau ada lagi? Pas. Ya, alhamdulillah. Kita ya, terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya dalam bertanya tentang penerapan disiplin positif yang disampaikan oleh Ibu Loli Mariana tadi. Mungkin karena waktunya kita terbatas, jadi pertemuan kita alhamdulillah pada sesi ini sudah selesai. Kita kasih dulu aplaus untuk Ibu Roli. Ya, kita penutup ya yang doa disampaikan boleh oleh Pak Ridwan. Langsung doa Pak, silakan Pak Ridwan. Iya. Alhamdulillah Doa Pak langsung nutup. Kepala yang bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sebelum saya akhiri, mungkin apa yang disampaikan oleh dari pemateri sangat bagus sekali, ya, terutama untuk penerapan di sekolah kita. Kemudian tambahan sedikit apa yang disampaikan oleh bahwa dari Pak Darius bahwa ini untuk berlaku di kurikulum kita, Pak. Selain itu, kalau yang dulu mungkin kita pernah, tetapi kalau ini untuk diberlakukan di kurikulum kita seperti itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Dori, katakan istilah-istilah yang memang dulu pernah kita lakukan, misalnya peraturan ganti konsekuensi, ada lagi istilah misalnya yang manajer, ada lagi kata stimulus, kurikulum ganti itulah stimulus, kurikulum merdeka, ada lagi rangsangan dan sebagainya, itu hanya istilah. Kemudian mungkin saya juga tadi penasaran Bapak Ibu, mungkin tidak dimasukkan dalam video karena saya lihat selama ini mungkin yang Ibu Solota tadi sempat menyatakan bahwa kita banyak teori-teorinya, tetapi saya beranggapan kita meninggalkan teori-teorinya, teori-teori dasarnya kita tinggalkan. Mengapa Bapak Ibu? Kalau kita mungkin Bapak Ibu mungkin pernah, mungkin saya kurang baru saya dapatkan kemarin waktu belajar S2, teori belajar. Teori belajar itu kan teori dasar kita sebagai guru. Ada teori apa tuh? Teori konstruktivisme, humanisme, ada behaviorisme, ada humanisme. Nah, behavior itu kan berhubungan dengan perilaku, teori dasar kita sebagai guru. Teori perkembangan peserta didik kita.
selama ini saya lihat di kurikulum merdeka tidak pernah mengakomodir yang seperti itu, meninggalkan. Padahal kalau ibu membuat penelitian yang dasar saja seperti PTK itu tidak pernah ditinggalkan karena itu dasarnya dari belajar kita. Sementara kita ini berpedoman pada pendapat siapa? Ya, pendapat ahli. Teori dengan pendapat berbeda Bapak Ibu. Kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila, pendapat dari Ki Hajar Dewantara, tapi kita meninggalkan dasar teori dasar kita adalah teori belajar. Selama ini saya lihat kok tidak pernah, maksudnya tidak pernah menyinggung ya yang berhubungan dengan teori belajar. Padahal di situ teori behavior kan teori perilaku, perkembangan. Di situ sudah diuji Bapak Ibu. Sementara kita tidak hubungkan, tidak selama ini tidak pernah menghubungkan sama teori-teori yang pernah memang diuji oleh para ahli. Nah, itu yang mungkin saya agak merasa meninggalkan teori-teori. Jangan ditinggalkan Pak, Iya, tambahkan. itu makanya. Ditambahkan. Teorinya ditinggal, seharusnya didukung ya dari pendapat didukung oleh teori-teori yang ada itu yang sebenarnya baik. Ya itu menguatkan. Nah, itu yang sebenarnya yang lebih baik saling mendukung ya. Karena walaupun teori itu kan datanya mungkin dari ahli-ahli dari luar, tapi itu kan sudah diuji. Ya, sementara kita kan penerapannya di Indonesia saja. Ya, hanya pendapat para ahli. Mungkin itu ya sedikit masukan ya. Jadi dasar kita tidak bisa kita tinggalkan. Walaupun karena kita akan tetap berpedoman pada teori belajar sebagai seorang guru, sebagai pendidik, pengetahuannya, humanismenya sama konstruktivismenya, termasuk teori behavior tadi yang oleh GG atau siapa nih Bernard ya, Bernier ya, yang pendapat dan pelopornya. Mungkin hanya itu dari Bapak Ibu. Hah? Ya kalau Ibu menyampaikan komen sebentar, karena kalau kita mau nyimpen ini lampu mati juga ya Bapak Ibu. Iya, susah. Tidak bisa nyimpu, padahal kalau bisa kita nyimpu habis setengah hari ini. Waktu kita sudah mepet, besok lagi belum tentu kita bisa nyimpu besok. Karena itu kan padat jadwalnya. Oh iya. Oke ya. Nah, mungkin dari saya cukup demikian, itu masukan saja. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dulu. Lanjutkan doa Pak. Doa. Ya, terima kasih. Alhamdulillah doa kita sudah selesai. Sekian acara dari sosialisasi Diseminasi budaya positif ya, atau disiplin positif yang disampaikan oleh Ibu Roli tadi. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada kesalahan dari kata dan hilap saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya yang telah rela memberikan waktunya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kita lakukan, baik itu dalam lingkungan kelas kita nanti maupun di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Berhubung kendala mati lampu, berikut adalah lampiran PPT diseminasi budaya positif saya serta penerapan keyakinan kelas dan segitiga restitusi.
Ya, silakan duduk Clarissa. Clarissa, Ibu dengar tadi kamu habis berkelahi sama Aldo ya? Iya Bu, Kenapa berkelahi, Nak? tadi saya emosi Bu. Kenapa kamu emosi? Aldo pinjam buku catatan saya, pas dia kembalikan bukunya robek Bu. Oh begitu, jika dalam posisi ibu mungkin juga ibu marah ya. Terus tindakan apa yang sudah kamu lakukan lagi? Saya marah-marah sama Aldo Bu, tanpa sadar saya mendorong Aldo sampai terjatuh. Oh, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Terus apa alasannya? Kira-kira apa alasan kamu bisa sampai marah-marah ke Aldo? Ya iyalah Bu, gak mungkin saya diam aja. Saya udah pinjamin buku ke Aldo, tapi dia tidak menjaganya dengan baik. Oh begitu. Nah selama ini kan kita punya keyakinan kelas ya, atau kesepakatan kelas. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar? Mau saling menghargai teman Bu. Saling menghargai teman. Nah kemudian apa yang kamu lakukan dari keyakinan kelas ini? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Seharusnya saya tidak marah-marah sama Aldo sampai mendorongnya Bu. Saya bisa ngasih tahu Aldo dengan baik-baik tanpa harus marah-marah. Baik, baik. Berarti kamu sudah menemukan solusinya ya. Jadi kalau kita harus menghargai teman, jadi tidak langsung marah-marah. Kemudian apa lagi yang selanjutnya kamu lakukan, Nak? Jika Aldo meminjam buku saya, tapi bukunya robek, saya harus melaporkan ke guru mata pelajaran tanpa marah-marah ke Aldo. Iya, demikian ya Nak ya. Jangan diulangi lagi. Iya, Bu. Kita harus menghargai teman dan harus juga melakukan keyakinan kelas kita ya. Iya, Bu. Oke, silakan kembali ke kelas ya Nak. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Putrikanaya dari kelas 11 3. Saya senang diajak berdiskusi sama Bu Guru karena saya dapat mengendalikan emosi saya dari perbuatan teman sekolah saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan menghargai sesama teman. Fitra, Ibu dengar tadi kamu pas ujian tadi terlambat ya? Nah, Ibu juga sering mendengar laporan dari guru Piket bahwa kamu katanya juga sering terlambat. Iya Bu, Nah, kira-kira berapa kali kamu sudah terlambat, Nak? terima kasih Bu. Nah, 5 kali. Apakah kamu sudah pernah mendengarkan kesepakatan kelas kita? Pernah Bu. Nah, keyakinan kelas kita tidak boleh terlambat. Nah, jadi dari keyakinan kelas kita itu, keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar, Nak? Disiplin. Disiplin. Nah, kalau keyakinan kita itu tidak boleh datang ke lambat. Nah, sekarang semua orang atau bahkan setiap siswa pasti mempunyai kesalahan ya. Nah, dari sini kita mengambil pelajaran yang terpenting adalah kamu harus merubah supaya datang lebih awal lagi ya. Yang terpenting jangan kamu mengulangi kesalahan yang sama lagi ya, Nak. Iya Bu, maaf Bu. Iya. Nah, kita carikan solusinya secara bersama-sama ya. Iya Bu. Iya. Nah, jadi kira-kira apa alasan kamu Nak tadi datang terlambat? Belajar Bu. Belajar, maksudnya belajar bagaimana? Mengajarkan tugas Bu. Mengerjakan tugas, maksudnya mengerjakan tugas seperti apa? Mengajarkan tugas PR. Gadang. Bergadang. Sampai jam berapa kamu Nak? Jam 2 Bu. Jam 2 malam. Nah, jam 2 malam itu adalah bukan waktunya belajar lagi. Itu adalah waktunya sudah tidur. Nah, jadi mengerjakan PR itu ya kerjakan yang lebih awal, jangan ditumpuk-tumpuk ya Nak. Nanti ujungnya jadi bergadang, efeknya kamu nanti jadi terlambat bangun ya kan. Nah akhirnya kamu terlambat datang ke sekolah. Nah lain kali jangan kamu ulangi lagi Nak ya. Iya Bu. Dia akan lebih menghargai waktu sampai tidak terlambat lagi. Iya betul, berarti kamu sudah tahu kesalahan kamu ya kan Nak. Iya Bu. Nah jadi mulai besok kamu jangan ulangi lagi. Mulailah belajar lebih awal supaya jangan datang terlambat. Dan ibu juga akan menyampaikan ini kepada orang tua kamu Nak ya, supaya kamu lebih diperhatikan orang tua di rumah lagi ya. Oke, silakan masuk ke kelas Nak ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitra dari kelas 11 3. Saya ingin berterima kasih kepada Bu Guru yang telah berdiskusi tentang masalah saya dan saya ingin berterima kasih.